البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih berada pada permasalahan yang ke-27. Yang mana permasalahan yang ke-27 ini, yang barakallahu fikum, atau 26 barakallahu fikum, ya, permasalahan yang ke-26 masih mengenai daripada tahrifnya barakallahu fikum ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Mereka berupaya mengubah kitab suci Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat maupun Injil. Barakallahu fikum, setelah mereka memahami dan mempelajari, kemudian mereka mengubah dengan cara menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari kalamullah, atau mengurangi atau memaknakan dengan makna yang tidak benar. Barakallahu fikum. Itu adalah ritual jahiliyah yang harus kita hindari. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Kata beliau, fa idza qila, maka apabila dikatakan hadza haramahullah wa rasuluh, perkara ini, ya, perkara riba ini Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, qalu laisa hadza huwa riba alladhi haramahullah wa rasuluh, bukan riba ini yang Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Ar-riba alladhi haramahullah wa rasuluh huwa riba al-jahiliyah. Kemarin sudah kita baca ini, ya. Kata mereka, yang Allah dan Rasulnya haramkan adalah riba jahiliyah, katanya. Ziyadatud dain, yaitu menambahkan hutang ala mu'sir, menambahkan bilangan atau jumlah hutang bagi orang yang tidak bisa bayar atau kesusahan dalam membayar. Jadi kalau misalkan dia susah bayar, telah jatuh waktu temponya, barakallahu fikum, membayar, kemudian kesusahan belum bayar, malah dinaikkan, ditambahkan lagi 10 juta menjadi 20 juta misalkan. Itu seperti itu yang mereka pahami. Kata mereka, ziyadatud dain 'alal mu'sir faqat, wa amma ribal fadl, adapun ribal fadl, riba al-fadl, barakallahu fikum, kata mereka, falaisa muharraman, itu enggak haram. Au yaqulun ar-riba al-muharram wa huwa ar-riba al-istihlaki. Riba yang haram itu adalah riba yang sifatnya istihlaki, yaitu yang membikin bangkrut atau membikin rugi. Amma riba istismari, adapun riba yang bikin untung atau berkembang atau berbunga, barakallahu fikum, atau membuahkan hasil, fa huwa mubah, maka itu diperbolehkan, katanya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ribal fadl lam yudkar tahrimuhu fil Qur'an. Ribal fadl, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pengharamannya dalam Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an kalau kita telusuri, barakallahu fikum, lafadznya umum. Lafadznya umum di situ, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barakallahu fikum. Kemudian Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang masih tersisa daripada riba, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini lafaznya untuk meninggalkan, lafaznya umum, baik riba fadl atau riba nasi'ah ditinggalkan, barakallahu fikum. Kemudian Allah taala mengancam bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan, dalam artian sudah dapat peringatan, mengetahui hukumnya, namun justru malah melawan, menentang, dan malah tetap berkecimpung masuk dalam ritual ribawiyah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, tidak meninggalkan perkara riba tersebut, maka kumandangkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun jika kalian bertaubat, meninggalkan riba tersebut dan bertaubat, maka bagi kalian harta milik kalian.
Nah, barakallahu fikum, dalam artian harta yang asal, harta yang milik inti, itu milik kalian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak berbuat kezaliman dan kalian pun tidak dzalimi. Jadi harta yang asal, yang inti tadi milik kalian. Atau harta lebihnya, harta ribawiyah, maka asalnya tinggalkan dan tidak kita gunakan, barakallahu fikum. Nah, walaupun para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka ada yang mengatakan harta riba, nah barakallahu fikum, diserahkan kepada masalihul amah. Nah, diserahkan kepada kepentingan umum, mungkin untuk membangun jembatan atau membangun jalan raya atau WC umum dan semisalnya. Nah, wa ala kullin, upayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum kita tidak berkecimpung dalam perkara riba dan berhati-hati dari harta riba, barakallahu fikum. Nah, karena termasuk dosa-dosa besar, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat, nah barakallahu fikum, pemakan harta riba dan juga yang memberi makan dari harta riba, barakallahu fikum, dan juga yang menyaksikan serta sekretarisnya atau yang menulis transaksi tersebut kena laknat juga. Hati-hati, kena laknat juga, barakallahu fikum. Karena berbahaya sekali, barakallahu fikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Wa syahidai wa katibah. Rasulullah SAW la'ana Rasulullah SAW, laknat yang bersumber dari Rasulullah itu tidak terlepas dari barakallahu fikum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah apa? At-tardu wal ibti'ad min rahmatillah, penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang sangat jelek, dalam artian kita berupaya semaksimal mungkin meninggalkannya. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Nabi kita Muhammad SAW melaknat barakallahu fikum pemakan harta riba dan orang yang memberi makan dari harta riba dan yang menyaksikan transaksi keduanya dan yang mencatat transaksi tersebut, barakallahu fikum. Sekretarisnya juga masuk dalam situ. Sebagaimana dalam sahih Muslim, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Termasuk perkara yang membinasakan, termasuk perkara yang muhlikat. Barakallahu fikum, mubiqat, muhlikat, perkara-perkara yang bisa membinasakan, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Karena pada asalnya untuk masalah riba ini, kenapa kita harus berhati-hati, barakallahu fikum? Karena aslinya kalau seandainya benar-benar jujur, itu fungsinya kalau seandainya ada orang yang pinjam, kesusahan dalam membayar, ditunda, dalam artian kita berikan waktu hingga Allah Ta'ala mudahkan membayarnya. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Dan jika ada orang yang kesusahan dalam membayar hutang tersebut, barakallahu fikum, maka tundalah, berilah waktu, tunggulah sampai waktu yang dimudahkan bagi orang tersebut, barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, barakallahu fikum, untuk masalah riba ini dua-duanya adalah haram, baik itu riba an-nasi'ah yang bersumber dari kata an-nas'i atau an-nas'u yang mana takhir, riba yang karena terlambat dalam membayar kemudian ditambahkan, dilebihkan hutangnya atau dilebihkan jumlah uang yang dipinjam tersebut, itu juga haram. Atau riba al-fadl, ya barakallahu fikum, riba al-fadl, misalkan emas ditukar dengan emas tapi emasnya barakallahu fikum barakallahu dilebihkan misalkan, atau uang dengan uang yang sama, 100.000 dibeli dengan 150.000. Itu juga dilarang nanti, barakallahu fikum. 100.000 rupiah karena uangnya masih bagus, masih baru keluar dari bank misalkan, dibeli dengan 150. Ini riba di situ, barakallahu fikum. Riba al-fadl yang maknanya ziyadah, tambahan dari benda yang barakallahu fikum sama-sama dijual belikan tadi, barakallahu fikum. Ini nanti masalah riba fadl ini masuk dalam emas, perak, bur, syair, semacam gandum dan semisalnya, dan juga apa? Dan juga garam, kurma, barakallahu fikum. Sehingga untuk masalah riba al-fadl ini upayakan apa? Untuk melakukan transaksi kita terpenuhi dua syaratnya, yaitu apa? At-taqabud, serah terima, yad dan biyadin. Barakallahu fikum. Maslan bi mislin. Emas di emas, 1 gram ya 1 gram dengan emas, seperti itu, barakallahu fikum. Misalkan kita pinjam pada tahun 2005 emas 1 gram. Nanti ketika tahun 2010 kita mengembalikan 1 gram walaupun harganya naik tinggi itu karena keadaan seperti itu, barakallahu fikum. Tidak boleh dibayar dengan uang, barakallahu fikum, kecuali senilai dengan harga emas tersebut, barakallahu fikum. Jadi misalkan dia pinjamnya pada tahun 2005, mengembalikan pada tahun 2007 misalkan, emasnya sudah naik harga 1 gram, kita tetap mau tidak mau membayar dengan apa? Harga 1 gram tadi, senilai dengan itu, barakallahu fikum. Seperti itu, perlu diperhatikan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di sini. Fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, sahha fil ahadits fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang
Dan telah sahih dalam hadis-hadis, na'am barakallahu fikum, di dalam sunnah Rasulullah SAW, tahrimu ribal fadl, tentang haramnya riba al-fadl, riba ziyadah, melebihi dari apa yang na'am barakallahu fikum yang dilakukan jual beli tersebut. Misalkan emas 1 gram dibeli dengan 2 gram misalkan. Nah, seperti itu berbahaya. Itu dilarang. Fi sahihain, di dalam sahihain, adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bid-fiddah wal burr bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'un bisawa'in yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair semacam gandum ya. Wat tamr bit-tamr, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus sama dengan sama, dalam artian bagaimana? Harus sama-sama. Emas dengan emas gitu. Sawa'un bisawa'in, harus sama persis. Yadan biyadin, taqabud, serah terima langsung, tidak boleh tunda. Satu waktu dalam barakallahu fikum pertukaran tersebut atau dalam transaksi tersebut. Hada ribal fadl, haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Allah taala, inilah riba fadl yang Rasulullah telah mengharamkannya, dan sungguh Allah taala telah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah melarang dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah oleh kalian, dan apa-apa yang Rasulullah larang dari kalian, dan apa-apa yang Rasulullah melarang kalian dari suatu perkara, fantahu, maka tinggalkanlah dan sudahilah. Dalam artian tinggalkanlah, jauhilah, jangan di barakallahu fikum barakallahu fikum wa hafizakumullah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jangan sampai apa? Jangan sampai melanggar daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ribal fadl dakhilun fi umumi qouli ta'ala, sedangkan ribal fadl itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa harramar riba. Nah, ini umum ini. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, umum. Sawan kana riba al-fadl atau riba an-nasi'ah, baik riba yang fadl atau riba nasi'ah. Riba nasi'ah yang maknanya ta'khir tadi ya. Dalam artian mengakhirkan, dalam artian contohnya seperti ini misalkan ada orang pinjam uang 10 juta, dikasih tempo pembayarannya 1 tahun. 10 juta dikasih tempo bayar 10 tahun. Ketika saya dikasih tempo misalkan 10 juta itu bayarnya 2 tahun. Nah, ketika 2 tahun tersebut dia sudah menyatakan nanti bayarnya dalam jangka 2 tahun itu nanti barakallahu fikum kalau tidak bisa bayar. Barakallahu fikum, dia mengucapkan seperti ini misalkan, sekarang kamu bisa bayar kontan atau tidak? Kalau tidak bisa bayar sekarang, setelah jatuh tempo ya, tidak masalah, aku panjangkan lagi, aku kasih waktu lagi, tapi tambah, mengembalikannya tidak 10 juta lagi, tapi 15 juta atau 20 juta misalkan. Nah, itu namanya riba juga, riba yang bentuk riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu dari kata ziyadah, yaitu bertambah. Misalkan uang tadi, uang 100.000 rupiah, karena uangnya masih baru, masih bagus, ditukar dengan apa? Ya, dibeli dengan 150.000. Wah, seperti ini juga riba, hati-hati. Jadi uang kalau masih bisa dipakai dalam artian masih lingkupan uang, bisa dipakai transaksi jual beli, maka tidak boleh dibeli uang dengan uang. Barakallahu fikum, selama sama-sama jenisnya. Tapi kalau misalkan dolar dibeli dengan rupiah itu lain lagi, karena beda jenisnya. Dolar sama rupiah, paham itu maksudnya ya? Real Saudi dibeli dengan rupiah itu lain lagi karena beda jenisnya. Tapi kalau sama-sama rupiah, maka harus sama-sama. 100.000 dibeli 100.000. Kecuali uang yang sudah tidak laku, misalkan uang lama, uang kuno, dan misalnya diperjualbelikan untuk koleksi, itu masalahnya nggak masalah, nggak ada istilahnya larangan di situ. Kenapa tidak ada larangan barakallahu fikum? Karena uang itu sudah nggak laku lagi. Sekarang permasalahannya uang yang masih berjalan dan laku dipakai untuk transaksi jual beli, maka tidak boleh, kecuali harus sama-sama nilainya dan juga sama-sama jenisnya tadi barakallahu fikum. Perlu diperhatikan dan direnungi kembali. Kita lihat di sini. Falamma kana fil yahud man yuharrifu at-taurah, maka tatkala ada dari kalangan Yahud yang mereka barakallahu fikum, atau orang yang menyelewengkan, mengubah dari Taurat. Wa kana fil nasara man yuharriful injil, dan dari kalangan Nasara ada orang yang barakallahu fikum mengubah Injil. Wujida fi hadhil ummah, maka dijumpai pula barakallahu fikum fi hadhil ummah, pada umat ini, man yuharriful Qur'an was sunnah, orang atau oknum-oknum yang memutarbalikkan atau mengubah makna Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau barakallahu fikum menyelewengkan daripada makna atau lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah, min ajli ibahati ma huwa alaihi aw alaihi ghairuh, dalam rangka untuk membolehkan perkara yang sesuai dengan apa yang
dia berada di atasnya, dan sesuai dengan hawa nafsunya atau dalam rangka untuk apa? Membolehkan perkara yang selainnya. Wal wajib 'alal muslim ittiba'ul kitab was sunnah, yang wajib bagi seorang muslim maka mengikuti apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Imam Malik berkata, Imam Darul Hijrah berkata dalam kitab Imam Al-Harawi Tardamul Kalam wa Ahli, man arada an-najata fa 'alaihi bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Naam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Berikutnya, wa min tahrifil yahud anna Allah lamma qala lahum wadkhulul baba sujjatan wa qulu hittah. Nah, perhatikan ini. Dan termasuk bentuk barakallahu fikum pengubahan orang Yahud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman atau berkata kepada mereka wadkhulul baba, dan masuklah kalian kepada pintu sujjatan dalam keadaan sujud, wa qulu, dan ucapkanlah hittah, ai hutta 'anna dzunubana waghfir lana. Maknanya adalah hutta 'anna, ya, ampunilah atau hapuskanlah dosa-dosa kami dari kami, dan ampunilah kami. Harafu wa qalu, akhirnya mereka mengubah dan mereka mengatakan habbatun fi hintah. Zadu harfan nun, ditambahi dengan huruf nun, hintah. Hintah jadi hintah, semacam gandum atau semacam tepung itu ya, barakallahu fikum. Atau biji-bijian gitu. Waliyadzubillah. Ini termasuk apa? Termasuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap ayat seperti ini. Barakallahu fikum ya wa Atau barakallahu fikum, hintah ini maknanya ada sya'rah. Sya'rah yang mungkin barakallahu fikum semacam rambut. Jadi habbatun fi sya'rah yang mungkin semacam biji yang ada dalam rambut atau kutu yang ada dalam rambut. Yang jelas maknanya menyelisih daripada makna apa? Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an wa qulu hittatun, maknanya adalah hutta 'anna dzunubana waghfir lana, maknanya bagus. Hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunilah kami. Justru malah mereka mengubah, menambahi dengan huruf nun, hintah. Wal mu'awwilatu li sifatillahi lamma qala Allah taala, dan mu'awwilatu, dan juga mengubah. Barakallahu fikum, dan juga mengubah li sifatillah terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qalu ma'nahu istawla. Al-mu'awwilah adalah orang-orang yang mengubah, mentakwil, mentahrif, mengubah makna dari zahirnya. Ma'nahu istawla, katanya menguasai, katanya. Fazadahu lam min jinsi nunil yahud. Mereka menambahkan apa? Lam di situ sebagaimana orang Yahud menambahkan nun pada hittah jadi hintah. Istawam jadi istawla, menguasai. Ini makna yang batil, karena utama istawla itu menguasai, berarti menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berperang terlebih dahulu, kemudian mengalahkan musuhnya, akhirnya menguasai. Hada tahrifun bi ziyadah, ini bentuk tahrif, penyelewengan dengan cara menambahkan. Wa hunaka tahrifun bin naqs, di sana juga ada tahrif, yaitu mengubahkan, menyelewengkan makna dari zahirnya atau dari lafadznya. Barakallahu fikum, memalingkan lafaz dari zahirnya dengan cara mengurangi juga ada. Wa tahrifun fil makna, dan mengubah maknanya juga ada. Wa huwa tafsirul Qur'an bi ghairi tafsiri sahih, yang mana tahrif ini adalah apa? Menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan penafsiran yang tidak benar. Wa tafsirul ahadits, dan menafsirkan hadis-hadis bi ghairi tafsir sahih, dengan penafsiran yang tidak benar. Hadza kullu min tahrifil kalim an mawadhi'i, ini semuanya termasuk bentuk mengubah atau menyelewengkan ucapan-ucapan dari tempatnya. Dalam artian menyelewengkan ucapan-ucapan tersebut dari tempatnya yang tepat menjadi apa? Menjadi barakallahu fikum ucapan yang di luar atau menyelisih daripada tempatnya, barakallahu fikum, karena bentuk penyelewengan atau pengubahan yang mereka lakukan. Wal'iyadzubillah. Cukup sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.